Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Hari ini 15 Desember 2024 jam 6.19 pagi ya. Kembali kita bersama-sama membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 3 2024. Kita akan menganalisa EKAD, ISP dan LP ya. Kita akan melihatnya dari segi value, dividen, free cash flow, ketahanan dan kependaliannya ya. Analisa ini juga adalah bahan pertimbangan tambahan ataupun sebagai edukasi, juga sebagai pembanding ya. Bukan untuk perintah melakukan aksi beli atau jual, juga karena setiap investor itu punya cara masing-masing. Pada titik akhir kita ingin mendapatkan ya, dalam analisa ini berusaha untuk menemukan saham yang ada diskon, kemudian ada proyeksi untuk bagger atau multi bagger, dan juga saat menunggu momentum itu kita mendapatkan dividen ya. Pembahasan kita nanti secara bertahap, kemudian juga kita akan melihatnya bidang per bidang, kemudian juga dari segi rasio-rasionya ya. Baik, kita akan mulai secara bertahap dulu ya. Yang pertama ini EKAD, Eka Dharma International Tbk. Bila Anda menemukan bahwa pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ya. Saya juga sudah meletakkan membuat playlist yang linknya sudah saya letakkan di deskripsi. Silahkan klik di situ untuk mendapatkan saham-saham yang sudah saya bahas di triwulan ini. Kemudian juga bila Anda ingin memberikan kontribusi terhadap pembahasan kita, silahkan ditransfer ke nomor rekening yang sudah tersedia di layar ya. EKAD, Eka Dharma International ya. Sebelum kita lanjut, kita cek dulu apakah ada aksi-aksi korporasi terbaru ya. Industri Barakat ya. Oke. Industri pita barakat berarti plester ya. Apa saja termasuk emiten? Oh, ini bukannya. Kita cek dulu ya, apakah ada berita terbaru. 28 Mei udah lewat ya, Juli 2022-2023. Kita cek di sini. Mei 2024. Mei. Secara umum di sini tidak ada ya, tidak ada berita terbaru tentang EKAD ini, berarti aksi korporasinya mungkin belum ada ya. Ini contoh-contohnya ya, barakatnya ya, lakban, lem dan lain-lain, berarti seperti itu ya. Baik, sekarang kita lihat berarti secara umum tadi aksi korporasi ini belum ada ya. Pertama, bahwa dari segi permodalan ada peningkatan, kemudian keuntungan bersih kita anggap saja tetap ya. Kemudian harga ini ada sedikit penurunan, aset lancarnya besar sekali ya, meskipun
meskipun menurun tapi ini sangat besar sekali aset lancarnya. Hutang sangat aman ya, di bawah 10%. Selanjutnya kita akan cek dari segi rasio ya. Di triwulan 2 ini keuntungannya 7%, triwulan 1 6,9. Berarti dia termasuk tumbuh, tapi tumbuhnya sangat lamban ya, tumbuhnya lamban. Jadi termasuk dalam kriteria slow grower ya. Kemudian dari segi harga dibandingkan modalnya ya, harga dibandingkan modal ini masih ada jaraknya 32%. Jadi harga sekarang masih di bawah daripada nilai perusahaannya ya, 32%. Jadi kalau harga sekarang ke nilai perusahaan saja 32%. Kalau kita optimalisasi ke PBV 2,5 ada 265% ya. Ada potensi untuk multi bagger. Namun untuk maksimal beli kita, kalau begini ya, untuk PBV itu kalau menurut saya pribadi ya, menurut opini saya itu lebih kepada target ya, target profit ya. Tetapi untuk kita masuk atau beli itu lebih ke pair ya. Itu menurut saya pribadi ya. Maksimal beli kita di 228, harga sekarang 226, berarti harga sekarang ini memang harga wajarnya ya. Memang harga saat ini memang itu harga maksimalnya beli ya. Ada 1%. Jadi kalau kita beli sekarang, kita punya diskon hanya 1%, berarti pas-pasan ya. Memang di harga wajarnya. Namun pada saat beli sekarang ini ada potensi untuk multi bagger. Yang kedua, dari segi konfirmatornya dividen ya. Dari segi dividen di sini 43% DPR-nya ya, termasuk sudah memenuhi kriteria besar ya. Namun dari 43% ini ya, kalau misal di triwulan 3 ini dibagikan langsung ya, maka kita akan dapat 4,41%. Berarti sudah di atas inflasi tapi masih di bawah dari 5% ya. Jadi valuasinya sudah didukung sebenarnya dari DPR, tapi dividen yieldnya belum memenuhi kriteria. Selanjutnya dari segi ketahanan perusahaan, di sini free cash flow-nya masih di bawah 5% ya. Untuk aset lancar tadi sangat besar dan lain-lainnya tidak ada masalah ya. Untuk ketahanan perusahaan ini bagus ya. Cari. Hanya saja semua sahamnya ada di bursa ya. Semua sahamnya ini bisa ditradingkan baik oleh retail ataupun juga pengendali. Dari data ini kita ambil kesimpulan atau opini akhir kita tentang perusahaan ini ya. Yang pertama, kalau menurut saya pribadi, ini kriteria saya ya, keuntungannya tadi masih di bawah 10%, sehingga dia termasuk kategori slow grower. Kalau ibarat perusahaan, berarti ini sudah kita anggap saja dia mature ya. Besar atau kecilnya perusahaan ini kita tidak menghitung, tapi dia termasuk yang
kita anggap saja mature, dia tidak bisa berkembang dengan cepat ya, sehingga kalau kita ya secara data awal tadi mereka ini memenuhi kriteria, maka untuk triwulan 4 kita tentu saja masih menunggu yang pertama ini ya. Kita mengharap ya ada perbaikan kinerja di triwulan 4 sehingga EPS-nya membaik sampai menuju ke di atas 10%. Karena dia slow grower, berarti valuasi wajar ini kalau menurut saya belum cukup. Kita tentu saja menunggu nanti valuasinya menjadi murah ya. Berarti di sini juga ya. Ada dua yang kita cek nanti ke depan. Kalau dividen sudah memenuhi kriteria, tinggal kita menunggu nanti IPS dan harga. Misal kita buat simulasi dulu ya. Harganya di sini dulu. IPS-nya dulu ya. Di 10% misal ya. Maka semuanya berubah menjadi sangat memenuhi kriteria. Jadi di sini berarti kuncinya di sini kita menunggu IPS-nya meningkat saja ya, sampai IPS-nya ini 10% dari book value, maka semuanya menjadi jauh atau sudah sesuai dengan kriteria. Satu saja berarti ya. Meskipun harganya tidak berubah ya. Tapi secara simulasi yang paling aman pertama adalah IPS-nya meningkat menjadi 10% ya. Selanjutnya kita akan membahas yang kedua, Bank OCBC NISP ya. Kita cek dulu beritanya ya. Perusahaan perbankan dan jasa keuangan. Oke. Mei coba kita cek dulu. Emiten portofolio Lo Keng Hong NISP resmi caplok 100% saham bank ini. Bank OCBC NISP menuntaskan akuisisi saham Bank Commonwealth PTBC ya di bulan Mei 2024 ya. 99% sahamnya dibeli ya. Commonwealth Bank of Australia CBA 1% saham PTBC lainnya dibeli pemegang saham lainnya. Oke, jadi PTBC mungkin maksudnya sahamnya yang ada di Indonesia ya yang dibeli ya. Oke, satu itu aksi korporasi tapi sudah bulan Mei yang lalu ya. Ini mungkin saja di triwulan 3 ini sudah masuk nanti ya. Laporan konsolidasian sudah masuk berarti ya. Di November laba bersih Bank NISP naik 25%. Ini yang terbaru ya. Lo Keng Hong pegang segini ini kita cek beritanya saja ya. Ini tentang Lo Keng Hong-nya ya. Oke, ini beritanya. Raihan laba bersihnya 3,8 T kuartal 3. Nilai tersebut
naik 25% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya ya. Pertumbuhan ini didorong oleh pendapatan bunga bersih naik 10% seiring penurunan beban cadangan kerugian. Oke. Cek lagi. Langsung di berita saja ya. Ini sudah sah OCBC dapat restu merger dengan kamu. Metin Bank Fitch afirmasi peringkat OCBC di outlook stabil. Kita cek. Fitch Rating telah mengafirmasi peringkat jangka panjang mata uang asing bla 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 di BBB dengan outlook stabil dan menaikkan viabilitas ratingnya menjadi BBB minus dari BBB plus ya, BBB. Pada saat yang sama, Fitch Rating Indonesia telah mengafirmasi peringkat nasional AAA EDN dengan outlook stabil ya. Jadi peringkatnya ini untuk nasional ya, AAA ya. Oke. Berarti sangat bagus ya. Emiten Kumdet pekan depan sudah lama ya. Oke. Jadi aksi korporasinya ada di bulan Mei kemarin. Jadi mungkin ini berarti di triwulan 3 ini sudah masuk konsolidasiannya ya. Baik, kita lanjut ke pembahasannya. Kita punya dua data, triwulan 2 dan triwulan 3 ya. Untuk book value-nya ada peningkatan dari 1.600 ke 1.700, sekitar hampir 1.000 rupiah naiknya ya. Mungkin ini sudah termasuk di konsolidasian tadi ya. Untuk EPS juga meningkat dari 1.900 ke 2.100. Harganya ya, coba kita cek harga terbaru tadi berapa ya. OCBC harga terbarunya berapa? 1340. Oke, 1340. Asal lancarnya tidak kita hitung. Hutangnya ini 14%. Dana pihak ketiga meningkat ya. Jadi gini, dari segi valuasi meningkat, membaik. Segi harga stuck ya, bertahan di situ ya. Beban berbunga 14%. Dana pihak ketiga ini meningkat ya. Jadi kesimpulannya dari segi valuasi tadi meningkat, dari segi ketahanan perusahaan ini mix ya. Beban bertambah, dana pihak ketiga ini bertambah jadi membaik ya. Jadi ya wajar saja mungkin begini, dana pihak ketiga bertambah jadi hutang berbunganya meningkatnya. Baik, sekarang kita masuk ke rasionya ya. Triwulan 2 ini 11%, triwulan 3 12%. Ada peningkatan dari segi keuntungan bersih ya. Kemudian juga dari segi harga sekarang dibandingkan nilai bukunya, kita punya 23% ya. Dari harga sekarang ke nilai bukunya itu 23%, artinya investor masih menghargainya di bawah dari nilai standarnya. Kalau kita kejarkan ke maksimum 2,5 ya, ini berarti PBP-nya masih di bawah ya, baru 0,7 PBP-nya ya, sangat rendah ini ya. Kalau kita kejarkan ke 2,5 itu ada 224%.
Itu untuk target ya. Untuk maksimal beli kita ini 2100, berarti masih ada diskon 37%. Masih ada diskon 37% ya. Jadi pola pikirnya begini, pada saat kita beli sekarang kita punya diskon 37% dan ada potensi untuk multi bagger. Kemudian konfirmatornya, perusahaan membagikan dividen payout ratio-nya 40%-an, dan kalau misalnya dibagi keuntungannya itu sekarang ya di triwulan 3 kita punya 6,39%. Ini sudah memenuhi kriteria ya. Lebih dari 20% ya. Baik. Selanjutnya itu tadi dari segi valuasi ya. Kita cek lagi dari segi ketahanan perusahaan. Ini free cash flow-nya malah melebihi nilai perusahaannya ya. 141%. Sangat berlebih ya. Aset lancarnya memang tidak dihitung, hutang, dana pihak ketiga ini sangat bagus sekali ya. Hanya ada kepercayaan besar dari para depositor ya. Untuk saham ini hampir semuanya ada di bursa, wajar saja ya. Kenapa? Karena dia sebenarnya juga dimiliki oleh asing lebih banyak, bahkan mungkin pengendalinya asing ya, sehingga wajar saja semua sahamnya ini ada di bursa. Jadi 99%-nya tidak berarti bahwa semua mereka mentradingkan ya, hanya mereka ada di bursa tetapi tidak ditradingkan ya. Yang bergerak mungkin hanya yang sekitar 13%-an ini saja ya, plus mungkin ya 20% lah yang bergerak misal. Baik, dari data yang kita dapat ini untuk NISP ini ya, kata berita tadi salah satu saham yang dipegang oleh Pak Lo Keng Hong dan book value-nya ini masih 0,7 ya. Untuk PER-nya juga masih 6,3 ya. Kita buat saja opini kita ya, opini akhir kita tentang perusahaan ini adalah perusahaannya memang bukan fast grower, tetapi valuasinya masih sangat murah dan menjanjikan dividen yang besar ya. Apalagi ini saham bank katanya, artinya istilahnya saham bank ini adalah saham yang selalu bertumbuh ya. Jadi kalau menurut saya pribadi perusahaan ini adalah layak invest. Tinggal kita cek lagi seperti biasa GCG perusahaannya apakah memang layak investasi atau tidak ya. Kalau saya pribadi, secara pribadi ya, saya tidak invest di saham bank. Ini masalah preferensi pribadi saja ya. Dari segi data kita dia memenuhi atau layak investasi ya. Tapi preferensi saya pribadi, saya tidak membeli saham bank konvensional, itu saja ya. Demikian pembahasan kita yang kedua, itu OCBC NISP. Terakhir pembahasan kita LP ya, Pelayaran Nasional Ekalia Purnamasari. Kita cek dulu apakah ada aksi korporasi ya. LP emiten. Harga sekarang 376. Oke. 376. Pelayaran ini sudah jelas pelayaran ya. Saya ingin sedikit jelaskan untuk masalah bagaimana perusahaannya, bagaimana perusahaan itu berbisnis, sumbernya seperti apa.
Nah, saya tidak membahas yang seperti itu, maka silahkan cari sendiri lebih dalam ya. Karena latar belakang saya bukan ahli di bidang akuntansi dan perusahaan ya. Saya hanya membahas secara kulit luarnya saja. Untuk pendalaman lebih jauh dan proyek-proyek atau prospek-prospek itu silahkan Anda cari sendiri. Saya hanya mendasarkan pada data yang sudah ada dan lewat ya. Jadi agak lagging, tidak lebih dulu ya. Ya, kita cek di sini belum ada. Ya, oke, 29 Juli laba LP naik karena minyak ya. Minyak itu ada eskalasi di Timur Tengah sehingga mungkin minyak agak susah, sehingga laba emiten LP ini meningkat ya. Itu di Juli ya. Ini April, ini Agustus. Emiten LP raih kontrak pengadaan kapal. Kalau raih kontraknya ini berarti 25,9 juta dolar. Kalau misalnya di Agustus kontraknya berarti mungkin saja ya di triwulan 3 ini sudah masuk konsolidasian ya. Oke, kita cek berita aja ya. Mei sudah lewat, Juli gencar ekspansi, Ekalia cetak pertumbuhan 16 Juli. Berarti ini efeknya di triwulan 3 ya. Pelayaran nasional legalnya prediksi bisnis OSP meningkat mencatat depan. Kita cek dulu ya. Ini proyeksi ya. Ekalnya disebut memiliki prospek besar seiring meningkatnya permintaan jasa offshore supply vessel. Untuk 2025 hingga 2030 telah menjanjikan seiring dengan meningkatnya permintaan energi di tingkat global dan nasional. Kementerian SDM terus berupaya meningkatkan produksi target dalam peningkatan produksi nasional. Wawan menjelaskan ExxonMobil Cepu berkontribusi yang dari total produksi dari grup Pertamina menyumbang 60%. Situasi ini meningkatkan permintaan terhadap offshore supply vessel dan menciptakan peluang pasar menarik bagi grup. Jadi ini prospeknya begini, mereka optimis tentang nanti menyediakan alat angkutnya untuk pengeboran minyak tadi ya. Mereka optimis tentang alat angkutnya ya, offshore supply vesselnya itu ya. Di triwulan 3 mereka mencatatkan kenaikan 11% dari tahun sebelumnya ya. LP menyatakan kenaikan ini dipicu oleh kerja sama baru dengan sejumlah pelanggan serta amandemen dan penambahan kontrak dengan pelanggan lama. Ada pelanggan baru dan peningkatan kontrak di pelanggan lama ya. Oke. Itu penjelasan dari manajemen ya. Terus 1 bulan yang lalu ya, 5 Agustus sudah lewat. September, pelayaran yang dirikan usaha patungan. Kita cek lagi. September berarti triwulan 3 ya. Berarti ini nanti pengaruhnya di triwulan 4 ya. Tapi bisa juga di September ini sudah dikonsolidasikan juga. PT bergerak di bidang angkutan mengumumkan pendirian perusahaan patungan terbaru bernama Unggul Maritim Indonesia.
tidak secara langsung oleh LP melalui anak usahanya PT Samudra Luas Sejahtera ya. Anak usahanya yang potongannya. LSA akan mengendalikan 55% saham di UMNI, sementara sisanya Rapeda Abadi Makmur dan Rakindo Unit Trust. Langkah strategis SLSA, entitas anak dari perseroan, untuk melakukan perluasan usaha di sektor tak dan barge yang berfokus pada operasional di area Pulau Jawa dan Sumatera. Meski nilai investasi dikeluarkan SLSA untuk pendirian joint venture tersebut tidak diungkapkan, dari data IDN Finansial menunjukkan WLP memiliki kas dan setara kas sebesar 343 miliar. Langkah strategis ini diharapkan memperluas posisi LP di industri maritim, khususnya sektor laut yang berkembang di wilayah Jawa dan Sumatera. Ada aksi korporasi terbaru, berarti ini konsolidasiannya juga ke LP ya. Oke. Itu di September ya, berarti ini akan ada peningkatan nanti ya, peningkatan IPS juga. Baik, kita punya dua data, triwulan 2 dan triwulan 3 ya. Untuk triwulan 2 ini ya, dan di triwulan 3 ada penurunan permodalan dari 288 ke 262. Mungkin juga itu ada hubungannya dengan investasi tadi ya, ke pembukaan joint venture tadi. Keuntungan bersihnya juga menurun dari 30 ke 25 ya. Harga juga menurun. Jadi sementara penilaian kita bahwa untuk valuasi terjadi penurunan ya. Untuk ketahanan perusahaan, aset lancarnya meningkat, hutang menurun, berarti untuk ketahanan perusahaan malah membaik ya. Jadi valuasinya menurun tapi ketahanan perusahaan meningkat. Untuk berikutnya rasio-rasio di triwulan 2 itu 10%, dia termasuk stalwarts. Kemudian ada penurunan tadi, dia sekarang grade-nya turun menjadi slow grower ya. Hampir sedikit saja penurunannya, dia slow grower di atas sebenarnya ya. Istilahnya kalau Anda sudah punya saham ini, misal kalau dia masih di sekitar 9 hampir 10 ini masih bisa dipegang saja, tidak apa-apa ya. Selanjutnya dari segi harga sekarang dibandingkan nilai bukunya ya. Ini memang sudah di atas ya, harga sekarang sudah di atas dari nilai perusahaan sekitar 43% atau setara PBV 1,4 ya. 1,4. Kalau kita kejarkan ke target 2,5 masih ada sekitar 75% ya. Kalau kita kejar itu masih ada 75% ya. Kemudian itu tadi untuk ngejar target ya. Tapi kalau untuk maksimal beli kita, harga sekarang sudah di atas ya. Sudah di atas dari maksimal beli kita, kan 254. Maksimalnya sekarang 376, berarti itu 48% lebih mahal ya. Jadi simpulan kita, kalau misalnya beli sekarang kita harus merogoh kocek 48% lebih mahal, dan potensi baggernya tidak sampai bagger ya. Perusahaan sudah membagikan dividen juga dan nilainya cukup, kita anggap saja 30% ya. 29,95 anggap saja 30. Dan kalau kita bagikan saat ini, kita bagikan dividennya, maka dividen yieldnya itu termasuk kecil ya, 2,03% saja. Jadi di sini secara umum bahwa valuasinya yang murah mungkin karena dari segi keuntungannya yang agak kecil ya.
Selanjutnya dari segi ketahanan perusahaan, yang pertama free cash flow. Di triwulan sebelumnya itu malah minus, sekarang meningkat ya menjadi 4%, itu setara dengan 1% ya. Jadi free cash flow-nya ini termasuk kita harus hati-hati ya, karena free cash flow-nya masih di bawah ya, di bawah 5% maksud saya. Aset lancar oke, hutang tidak masalah, dan saham yang ada di bursa pun ya oleh LP, oleh pengendali ini hanya 15%. Jadi di sini secara umum dari segi ketahanan baik saja kecuali free cash flow ya, yang perlu kita hati-hati. Dari segi ketahanan pun di sini kita perlu memperhatikan tentang free cash flow-nya ya. Kita harus cek terus ya. Baik, kita ambil opini akhir kita untuk perusahaan ini. Pertama, yang tadi bahwa keuntungannya di bawah 10%, walaupun mendekati 10% ya. Oleh karena itu dengan di bawah 10%, maka kita tentu saja berharap valuasinya itu tidak di wajar atau mahal, tapi nanti kita berharap valuasinya di murah ya. Oleh karena itu dari data ini yang pertama kita lihat dulu di triwulan 4 ya, kita akan menunggu yang pertama nih tentu saja IPS-nya ya, dan dua ini nanti yang kita tunggu, karena kalau di PR-nya sudah sebenarnya sudah memenuhi kriteria ya. Coba kita simulasikan, misal IPS-nya berarti sini 263 ya. 26,3 misal. Dia kalau misalnya IPS-nya kita naikkan menjadi 10% ya, maka di sini yang berubah hanya pada dari slow grower menjadi stalwarts ya, dari slow grower menjadi stalwart, tetapi valuasinya tidak berubah. Berarti masih ada yang perlu kita kejar lagi di sini ya, di harga. Untuk harga berarti kita tadi mengejar ke valuasi murah ya. Berarti coba kita ubah lagi. Berarti di sini harga yang dituju adalah di sekitar 260-an juga ya. 260 misal. Dia menjadi valuasinya murah ya. Coba kita balik lagi, misal. Sorry ya. Nah, berarti di sini kalau kita mau mengejar ke valuasi murah, berarti mungkin kita harus di sekitar 250-an berarti ya. Sorry, itu pun masih wajar ya. Berarti ini jauh lebih kecil lagi ya. Mungkin di 200-an mungkin baru bisa ya valuasinya murah. Berarti dia tidak hanya harus meningkatkan IPS-nya, tapi juga harus menurunkan harganya menuju ke equilibriumnya sekitar 200-an, baru bisa kita memikirkan untuk berinvestasi di perusahaan ini ya. Jadi ada banyak PR yang harus dikerjakan oleh perusahaan ini sehingga menjadi bisa kita pertimbangkan untuk diinvestasi. Oke, demikian pembahasan kita untuk saham 3 ya. EKAT, NISP dan LP ya. Sekali lagi ini adalah pembahasan lebih kepada edukasi, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.